Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Hingga minggu ke-34 untuk proyek pembangunan pasar besar Kabupaten Ngawi mencapai 37,2%. Jumlah itu mengalami deviasi atau surplus 5,26% dari target rencana pembangunan 31,94%. Meski berjalan sesuai dengan target, sejumlah kendala di lapangan juga masih tetap dihadapi oleh pihak pelaksana. Imran Amir selaku Project Manager PP Urban dalam pembangunan Pasar Besar Ngawi mengakui ada beberapa kendala karena pembangunannya di lingkungan pasar, maka harus bisa mengatur semua material ke dalam karena jalurnya sangat padat, termasuk kendaraan berat harus menunggu arus kendaraan pasar selesai dahulu. Selain itu, nantinya pada waktu pengerjaan di bagian halaman, sebagian besar tempat berjualan tersebut harus jadi. Sejumlah pedagang nanti juga akan dipindah sementara ke dalam pasar, baru melanjutkan pengerjaan halaman. Menurut Imran, kenaikan harga sejumlah material, terutama untuk jenis logam dan tembaga, juga menjadi kendala. Kenaikan terjadi sejak bulan Februari, bahkan hingga kini kenaikan telah mencapai 30% dari kondisi sebelumnya. Meski begitu, PP Urban selaku pelaksana yang merupakan bagian dari BUMN tetap berkomitmen terhadap pembangunan pasar besar Ngawi sesuai dengan kontrak dan tetap mengedepankan kualitasnya. 2%, di mana rencana itu 31,94%, sehingga ada deviasi plus itu sekitar 5,266 per tanggal 8 Juni. Jadi untuk minggu berikutnya itu sampai tanggal 15 Juni itu masih kita hitung dulu. Kalau lihat rencana untuk sampai dengan pekan ini itu di sekitar proyeksinya ya 2,7, sehingga proyeksi kita sampai dengan pekan ini atau di 15 Juni itu sekitar di 37,27 itu berarti tambah jadi 39% sekitar 39% ya. Kita proyeksi atau sekitar 40% lah sampai dengan pekan ini. Gitu. Terus kemudian kendala-kendala kita skop pekerjaan mungkin teman-teman sudah tahu seluruh skop pekerjaan jadi gedung ini nanti berfungsi seluruhnya gitu ya, untuk mulai dari struktur, arsitek, mechanical, electrical sampai site developmentnya gitu. Terus kemudian kendala-kendala kita ya dalam pelaksanaannya, karena memang ini lingkungannya pasar, sehingga kita harus memanage suplai material ke dalam karena jalurnya sangat padat ya, sehingga ketika pagi hari seperti ini kira-kira sampai ya paling kendaraan-kendaraan ringan aja yang masuk, tapi kendaraan-kendaraan berat misalnya pengecoran itu kita lakukan setelah jamnya. Gimana dengan kenaikan harga ya, memang kenaikan harga ini sangat sangat, terutama mulai contohnya pembesian ya, besi dan logam ya ibaratnya, logam dan tembaga logam itu misalnya besi itu kenaikannya dimulai di bulan Februari menuju ke sini sampai saat ini sampai kenaikannya bisa sampai 30%. 30%. Masih sampai 37% itu. Saya jelaskan pertama, ini kan pekerjaan ditangani oleh pusat ya, Kementerian PUPR, dan PPK-nya Kementerian PUPR, pelaksananya PP Urban Jakarta. Nah, untuk bentuk bangunan apa semua seperti Mas Elda tanyakan masalah struktur itu yang paling berat sudah, alhamdulillah sudah terlaksana semua, mulai dari penggaliannya, tiang pancangnya, pembesian, pengecorannya itu baik di lantai basement maupun di lantai 1 itu sudah hampir selesai, sudah selesai semua lah. Nah, tinggal kalau saya melihat itu sekat-sekat untuk kios dan sekat-sekat los maupun sekat-sekat untuk lapak itu.
Sementara proyek pembangunan PBN senilai 73,4 miliar rupiah itu dikerjakan sesuai kontrak oleh PT PP Urban selaku penyedia jasa, diberikan waktu 360 hari kalender untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tambahan 180 hari kalender untuk masa pemeliharaan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.